Shalom. Berapa banyak saudara yang diberkati dalam pujian penyembahan kita? Puji Tuhan, haleluya. Judul firman Tuhan hari ini adalah makna perjamuan kudus. Katakan sama-sama, 1, 2 ya. Makna perjamuan kudus. Kiranya Roh Kudus menolong kita untuk memahami makna dari perjamuan kudus. Saya percaya perjamuan kudus bukan tanpa alasan. Perjamuan kudus bukan tanpa tujuan, dan saya percaya perjamuan kudus itu punya makna yang begitu dalam bagi kita orang-orang percaya. Sore hari ini ada 4 makna perjamuan kudus. Yang pertama adalah sebagai peringatan kematian Tuhan Yesus. Makna perjamuan kudus yang pertama adalah sebagai peringatan akan kematian Tuhan Yesus. Kita akan buka di dalam Lukas pasal yang ke-22, ayat 19, 20. Lukas pasal yang 22, ayat 19 sampai 20. Kita baca sama-sama yang di depan. 1, 2, ya. Lalu ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya, dan memberikannya kepada mereka. Katanya, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga dengan cawan sesudah makan ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Saudara, yang pertama firman Tuhan berkata, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Makna perjamuan kudus yang pertama adalah untuk mengingat kematian Tuhan Yesus. Amin. Kenapa kita harus melakukan perjamuan kudus setiap sekali sebulan? Adalah untuk mengingat kematian Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara, boleh nggak perjamuan kudus setiap hari Minggu? Menurut saudara yang boleh, coba angkat tangannya. Yang tidak boleh, angkat tangan. Setiap hari boleh nggak perjamuan kudus? Yang mengatakan boleh, angkat tangan. Perjamuan kudus kita lakukan sekali sebulan untuk mengingat kematian Tuhan Yesus. Kita mengingat kematian Yesus sekali sebulan atau sekali setahun? Kita mengingat kematian Yesus harus setiap waktu. Bukan sekali sebulan, bukan sekali seminggu, bukan setiap hari, tapi every time. Amin. Setiap saat kita harus mengingat akan kematian Kristus. Tapi kenapa kita lakukan perjamuan kudus sekali sebulan? Saudara tahu kenapa? Karena kalau setiap minggu repot, Bapak Ibu. Kalau setiap minggu bisa nanti jadi rutinitas, akhirnya jadi kurang begitu sakral, saudara. Kesakralan itu sebenarnya ditentukan oleh apa, saudara? Oleh hati. Amin? Oleh hati. Kita menganggap sakral atau tidaknya sebenarnya adalah urusan hati. Bisa saja, saudara, perjamuan kudus itu kita menganggap, ini nggak penting, ini nggak terlalu penting, ya yang penting makan minum itu. Tapi berkat yang kau terima adalah berkat yang seperti engkau memperlakukannya seperti itu. Tapi kalau engkau menganggapnya penting, engkau menganggapnya sakral, engkau menganggapnya seperti yang Tuhan mau, maka terjadi jugalah kepadamu seperti apa yang engkau perbuat. Amin, saudara-saudara. Firman Tuhan berkata, perjamuan kudus kita lakukan adalah mengingat kematian Tuhan. Boleh nggak setiap hari? Setiap hari boleh, saudara-saudara. Mestinya semakin sering ingat akan kematian Tuhan. Tetapi kalau setiap hari, tapi tidak sakral, tidak ada rasa takut di dalamnya, tidak ada rasa hormat di dalamnya, tidak ada rasa menghormati Tuhan lewat perjamuan kudus itu, lebih baik nggak usah dilakukan. Lebih baik lakukan sekali sebulan, tetapi hati kita betul-betul hormat kepada Tuhan. Amin, saudara-saudara. Sekali sebulan kita lakukan, saudara-saudara. Kalau kita tidak lakukan,
maka 1 bulan itu kita akan lewati tidak mengingat Tuhan. Bisa saja kita sibuk dengan bisnis kita. Bisa nggak? Bisa saja kita sibuk dengan uang kita, dengan kekayaan kita, dengan kesibukan kita, sampai kita lupa akan kematian Tuhan Yesus. Tapi paling tidak ketika kita lakukan sekali sebulan, setiap awal bulan kita ingat, ternyata Yesus sudah mati bagiku. Hidupku tidak boleh sembarangan lagi hidup, karena dia sudah mati bagiku. Amin? Saudara masih ingat lagu, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama, semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbahmu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang kau ingini. Bapak, Ibu, Saudara, Yesus mati di atas kayu salib. Ada 2 kematian yang Yesus alami. Yang pertama, dia mati secara jasmani. Tubuhnya mati di atas kayu salib. Dan yang kedua, Yesus di atas kayu salib bukan hanya mati raganya, tapi juga mati kedagingannya. Mati keegoisannya, mati nafsunya. Nafsu marahnya mati di sana. Ketika orang berkata, kalau engkau guru, turun dari salib itu. Kalau engkau Allah, turun dari salib itu. Kamu bilang kamu raja. Yesus hanya berkata, Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang diperbuat. Yesus mengalami kematian, mati, mengosongkan diri. Dia mati secara emosi marahnya sudah mati. Yesus berkata, sekarang aku nol. Di dalam Filipi pasal yang kedua berkata, walaupun dia yang menganggap kesetaraannya setara dengan Allah, tapi dia mengosongkan dirinya menjadi serupa dengan manusia, bahkan lebih rendah dari manusia, dia mengosongkan dirinya. Orang yang sudah mengosongkan dirinya tidak lagi dia bisa tersinggung. Orang yang mengosongkan dirinya tidak bisa lagi sakit hati. Orang yang mengosongkan dirinya tidak bisa lagi kepahitan, benci, dendam. Dia berkata seperti Yesus, ampuni mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang diperbuat. Amin. Sekali sebulan, perjamuan kudus ini harus mengingatkan kita, supaya kekristenan kita bukan kekristenan yang sembarangan hidup, melainkan kekristenan yang mengikuti gaya hidupnya sorga. Amin. Apa artinya kita hebat, tapi kita tidak punya seperti Yesus punya. Amin. Apa artinya kita hebat, saudara-saudara, tapi kita tidak punya ketundukan dan ketaatan seperti Yesus. Saudara, siapa Adam yang pertama? Adam yang pertama yang diciptakan Allah di Taman Eden. Dan Adam yang kedua adalah Yesus yang mati di atas kayu salib. Itu kata firman Tuhan. Tahukah saudara, dunia hancur kenapa? Karena Adam yang pertama tidak bertanggung jawab. Tetapi dunia dipulihkan oleh Adam yang kedua yang dia bertanggung jawab. Dunia hancur karena Adam tidak bertanggung jawab. Dia yang merusak. Sehingga dosa yang dilakukan Adam membuat seluruh dunia hancur dan binasa, gelap. Tapi puji Tuhan, Allah mengirim Adam yang kedua, yaitu Yesus. Supaya lewat Yesus yang gelap menjadi terang. Yang sebentar lagi kita merayakan Natal, yaitu lahirnya Sang Terang Juru Selamat. Yesus ketika dia mati di atas kayu salib, dia sebenarnya sedang menyelesaikan, memikul tanggung jawab yang berat. Sebenarnya secara daging Yesus sakit ketika di bukit Getsemani. Yesus sedang bertarung. Dia meneteskan keringat darah. Apakah saya harus terima atau saya mengelak? Yesus memutuskan, ya Tuhan, sekalipun rasanya sangat menyakitkan, tapi saya mau belajar taat kepada Engkau. Jadilah seperti yang Engkau mau. Kalau Engkau mau, biarkanlah cawan ini berlalu. Tapi bukan kehendakku yang terjadi,
tetapi kehendak-Mu lah. Kehendakku, keinginanku, saya bebas, saya tidak ingin susah dan menderita. Tapi saya harus menyerahkan semua keinginanku, biar keinginan-Mu yang jadi Tuhan. Kalau saya harus mati, lebih baik aku mati, tapi Engkau disenangkan. Daripada aku hidup, tapi Engkau tidak disenangkan. Lalu Allah berkata, ya kamu harus mati. Kemudian Yesus memutuskan, ya kalau aku harus mati Tuhan, aku serahkan. Ketika dia diinjak, dia ditendang, dia disiksa, dia sudah mengosongkan dirinya. Dia berkata, aku sudah menyerahkan semuanya. Semua hak aku sudah serahkan. Saya tidak punya apa-apa lagi. Saya lebih rendah dari manusia. Dia sedang menyelesaikan tanggung jawab. Amin. Sakit rasanya, tetapi dengan sebuah tanggung jawab, aku harus hadapi, aku harus pikul. Itu sebabnya Filipi 2 berkata, Yesus ditinggikan di atas segala nama, Raja segala raja. Kenapa? Karena dia sudah mengosongkan dirinya. Bukankah firman Tuhan berkata, barang siapa merendahkan dirinya akan ditinggikan. Tetapi barang siapa yang meninggikan dirinya akan direndahkan. Itu yang Yesus alami, saudara-saudara. Amin. Saya berdoa, setiap kita orang-orang, jemaat Tuhan di tempat ini. Saya berdoa supaya setiap hari kita menghidupi kematian Kristus di dalam kita. Amin. Ada satu ayat yang kita mau lihat, saudara-saudara, 2 Korintus 4 ayat 10. 2 Korintus 4 ayat 10. Firman Tuhan berkata begini. Tidak ada di situ, adanya di Alkitab. 2 Korintus 4 ayat 10. Firman Tuhan berkata begini. Paulus berkata begini, kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Paulus berkata senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami. Paulus setiap hari membawa kematian Yesus, menghidupi kematian Yesus di dalam tubuhnya. Itu sebabnya ketika Paulus dianiaya, Paulus tidak pernah berontak. Saya kira tidak ada rasul yang lebih hebat daripada Rasul Paulus. Paulus berkata, aku menghidupi kematian Kristus. Paulus berkata, bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Saya kira moto hidup yang paling hebat adalah itu. Bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Saudara, tidak ada lagi yang ditakutkan, saudara-saudara. Tidak ada lagi yang perlu disombongkan. Karena dia sudah menghidupi kematian Yesus. Orang-orang Kristen zaman dulu, saudara-saudara, kualitasnya dengan orang-orang Kristen zaman sekarang, saya amat-amati beda, saudara. Kristen zaman dulu itu rela mati bagi Tuhan, saudara. Kristen zaman sekarang ini, saya melihat kok kualitasnya hanya di luar tampilannya, saudara-saudara. Tampilannya hebat, tapi dalamnya, saudara-saudara. Tapi apakah Alkitab yang diyakini orang-orang zaman dulu beda dengan Alkitab yang sekarang? Alkitab itu sama dulu, sekarang, selamanya. Amin. Firman Tuhan itu dulu, sekarang, selamanya. Apakah Yesus yang mereka percayai dulu, sekarang, selamanya berbeda? Yesus yang sama. Tetapi kenapa orang-orang Kristen zaman dulu begitu hebat, saudara? Saya berdoa supaya hidup kekristenan kita, kekristenan yang militan. Amin. Kekristenan sekarang ini banyak yang mengejar uang, saudara-saudara. Kalau di gereja yang disukai adalah khotbah tentang berkat. Kalau kamu ingin diberkati, teologi kemakmuran, saudara. Zaman dulu apa ada teologi kemakmuran? Dulu adalah zamannya semua fokusnya tentang apa? Penderitaan. Di kampung kami itu lagu-lagu orang-orang Pentakosta zaman dulu itu selalu arahnya tentang kehidupan di sana. Kalau lagu-lagu orang Kristen sekarang, aku diberkati, nggak salah. Tapi pondasinya itu beda, saudara. Kalau lagu Pentakosta yang di kampung yang Batak itu, kita dengarnya saja, yang mengerti maknanya itu dengarnya nangis, saudara. Nangis, saudara. Kenapa? Karena betul-betul
Kalau yang mengalami seperti orang tua kita dulu, mereka itu begitu susah. Ketika mereka ikut Yesus, mereka disingkirkan karena adat, karena itu. Mereka tetap mengikut Tuhan dan iman mereka justru bertumbuh, saudara. Amin. Tapi zaman-zaman kesini, saudara, motivasinya sudah mulai berubah, saudara. Bukan lagi tentang kekekalan. Aku mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau iring Yesus sampai selama. Apa? Zaman ini masih ada orang nyanyi lagu itu? Udah hampir jarang, saudara. Aku mau iring Yesus kalau aku diberkati. Ya kan? Coba. Aku mau ke gereja kalau tidak hujan. Itu zaman sekarang. Zaman dulu, meskipun aku menderita, aku mau iring Yesus. Saya berdoa. Itu kenapa terjadi? Karena mereka menghidupi kematian Kristus. Amin, saudara-saudara. Mari hidupi kematian Kristus, saudara-saudara. Disenggol sedikit langsung marah. Berarti belum mati. Di gereja nyanyi apa? Aku telah mati. Kata Lamro kemarin apa? Di gereja gemetar penyembahan. Sampai di luar, bikin orang gemetar, saudara. Tapi di sini memang nggak ada itu, saudara. Haleluya. Menghidupi kematian Kristus.